Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagi-Bagi Ilmu. Yuhu. Nah, kemarin udah kita bahas tema 2, 3, 4. Tapi ternyata tema satunya belum. Ya udah, kita bahas sekarang aja ya. Nah, tema 1 IPS kelas 7 semester 1 ini mengenai keluarga awal kehidupan. Kita simak baik-baik yuk. Untuk tujuan dan indikator capaian pembelajarannya, yang pertama, ada mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga, kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah, ketiga, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan yang terakhir, keempat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Nah, di sini kita bisa lihat keberadaan diri dan keluarga. Yang paling atas itu bisa terlihat ya karena rambutnya putih, kumisnya putih, itu otomatis adalah kakek dan nenek. Kalian punya kakek dan nenek bukan? Nah, ternyata kakek dan nenek ini punya dua anak. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Keduanya sudah menikah, lalu punya anak lagi. Nah, anak ini dari kakek ini disebutnya cucu. Lalu ternyata cucunya lagi sudah punya anak juga, gitu ya. Jadi kalau keluarga kalian sendiri seperti apa? Pasti sudah tahu dong. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nanya ke orang tua kalian ya, struktur keluarga yang ada di kalian, karena berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sama halnya seperti panggilan dalam keluarga. Ada yang manggil kakek nenek, opa oma, atau misalnya abah mimi, dan lain sebagainya. Begitu pula panggilan orang tua, ada yang ayah mama, ada yang ibu bapak, ada yang mami daddy, seperti itu ya. Ini juga bisa dijadikan referensi untuk tugas bagi guru yang melihatnya. Nah, di sini ternyata dari keluarga tadi kita juga harus tahu sebetulnya kita tinggal di mana sih? Iya, betul. Kita tempat tinggalnya ada di Indonesia secara umum dan garis besar ya. Nah, untuk referensi lagi untuk para guru bisa membuat peta lokasi dari rumah ke sekolah seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas mengenai lokasi tempat tinggal yang ada di Indonesia. Di sini bisa terlihat kan garis bujur dan juga garis lintangnya. Untuk garis bujur itu yang terlentang. Kalau garis lintang itu yang melentang. Bujur itu yang vertikal ya. Nah, letak Indonesia sendiri dibagi 3 ya. Ada letak astronomis Indonesia, ada letak geografis Indonesia, ada letak geografis Indonesia. Mohon maaf untuk yang letak astronomis Indonesia, saya lupa memberikan derajat. Nah, di sini letak astronomis Indonesia 6 derajat LU, yaitu lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk letak geografis Indonesianya berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Hindia dan juga Pasifik. Untuk letak geografis Indonesia, mohon maaf lagi, ini adalah seharusnya letak geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bukan tidak mungkin letak-letak ini memberikan dampak sesuatu pada letak Indonesia itu sendiri. Nah, di sini adalah dampaknya. Yang pertama untuk letak geografis. Karena berada di antara dua wilayah samudra dan juga dua benua, makanya melewati jalur pasar. Pada saat itu banyak digunakan untuk jalur perdagangan.
dan masuknya budaya asing karena terletak di jalur perdagangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, kita disebutnya dengan geostrategis. Indonesia itu geostrategis karena dilewati dua benua dan juga dua samudra. Dampak letak astronomis Indonesia memiliki kegiatan penduduk berupa pertanian karena lokasi wilayah Indonesia beriklim tropis. Yang ketiga, dampak letak geologis Indonesia. Karena pertemuan tiga lempeng tadi, makanya banyak gunung berapi dan gempa bumi. Itu negatifnya. Kita dipenuhi dengan resiko bencana alam. Tapi keuntungannya adalah kita memiliki lahan yang subur, tanah yang subur, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Yang tidak terkena lempeng tersebut adalah atau tidak ada gunung apinya yaitu wilayah Kalimantan. Itulah kenapa katanya IKN akan dibangun di wilayah Kalimantan karena tidak mempunyai resiko tinggi mengenai bencana alam, gunung berapi, dan juga gempa bumi. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah iklim yang ada di dunia. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 iklim. Ya, kita berada di garis khatulistiwa, jadi kita masuknya ke dalam iklim tropis. Untuk iklim yang lainnya sendiri, untuk iklim subtropis, sedang, dan juga dingin, itu akan lebih dibahas di SMA. Tapi tidak ada salahnya untuk mengetahui juga. Untuk iklim tropis ini hanya memiliki 2 musim, yaitu hujan dan juga kemarau. Ya, bisa dilihat gambarnya. Cuaca, iklim, dan juga musim. Kebalik ya ini ya. Dimulai dari cuaca. Cuaca di nomor 3. Cuaca yaitu keadaan langit yang memberi dampak pada bumi sementara, hanya sementara aja, kayak cuacanya lagi panas nih, cuacanya lagi terik nih, atau cuacanya lagi redup, cuacanya mau mendung. Nah, itu adalah cuaca. Jadi hanya sebentar saja, sementara. Yang kedua, ada iklim, yaitu kalau iklim di Indonesia, menurut Koppen ada 3, yaitu tipe AF, hutan hujan tropis, tipe AM, monsun tropis, dan tipe AW, yaitu sabana. Iklim itu sendiri yang seperti kita tahu tadi di dunia hanya ada 4. Nah, iklim itu sendiri tetap dan berjangka panjang dari awal hingga akhir. Jika letak astronomisnya masih tetap di situ, seperti itu. Tipe AF, hutan hujan tropis, monsun tropis, dan juga sabana, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah secara garis besar, hutan hujan tropis yang dominansi adalah wilayahnya itu banyak hujannya, lebih banyak musim hujannya. Lalu ada monsun tropis, itu 50%, 50%. Lebih banyak antara musim hujan dan juga musim kemarau. Untuk sabana sendiri lebih banyak musim kemaraunya, seperti itu. Dan tidak bisa diperkirakan secara pasti wilayah-wilayah mana saja sudah terbagi-bagi. Itu akan dibahas lebih lanjut di SMA ya. Nah, yang ketiga adalah musim. Di sini nomor 2 ya. Musim adalah pembagian tahun berdasarkan perubahan cuaca, ekologi, dan banyaknya waktu cahaya matahari di suatu wilayah. Dalam hal ini, Indonesia punya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berada di Oktober sampai Maret, dan musim kemarau berada di April hingga September. Tapi sekarang yang terjadi adalah musim yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia tidak teratur. Seperti yang kita rasakan sekarang ya. Padahal sudah bulan November, tapi ternyata masih sering panas. Di daerah saya ya, di daerah Cirebon. Entah kalau misalnya daerah lain seperti apa, komen di bawah ya. Karena sebenarnya sekarang tidak bisa saklek dari bulan ini sampai sini hujan, sampai bulan ini sampai ini kemarau, karena sudah dipengaruhi oleh pemanasan global. Makanya nggak bisa diperkirakan secara pasti sekarang musim apa. Tapi
yang penelitian yang pernah dilakukan, ya seperti itu musimnya. Terakhir ada materi mengenai peta. Materi peta ini sendiri sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya loh, walaupun memang materinya masuk ke SMA, tapi ada beberapa yang memang bisa diambil dari materi tersebut. Bisa dilihat di kolom kanan atas ya, silahkan klik aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambilkan pelajaran atau referensi buat ngajar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.